Selamat datang di Novela Channel. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novela Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 175, bersama Novela Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novela Channel. Mari kita lanjutkan. Setelah selesai berbicara, Halen Vigio berbalik dan pergi. Vivian Low berdiri, dan Melanie Song serta yang lainnya datang dengan tergesa-gesa dan bertanya, "Direktur Vivian, bagaimana? Apakah Tuan Halen setuju?" Vivian Low menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hubungi Presiden Smith di Jinling sesegera mungkin." Melanie Song berkata dengan cemas, "Saya tidak bisa menghubungi, pihak lain telah ditutup." Alis indah Vivian Low berkerumun. Memutar kepalanya untuk melihat ke lokasi konferensi pers, dan media luar datang satu persatu, seolah-olah dia telah membuat keputusan, dan berkata, "Saya akan melakukannya." Kemudian, dia berjalan ke samping dengan ponselnya, dan menemukan nomor telepon Manda Viro. "Aku tidak punya pilihan selain memohon padanya." Segera setelah telepon terhubung, tawa acuh tak acuh Manda Viro datang dari sana. "Oh, angin macam apa hari ini?" Direktur Vivian juga menelepon saya secara pribadi. Vivian Low mencoba yang terbaik untuk menahan emosinya, menurunkan postur tubuhnya, dan berkata, "Manda Viro, demi teman lama, bantu aku menghubungi Presiden Smith." "Membantumu? Haha, kamu tidak pernah memohon padaku, kenapa kamu tidak memohon padaku sekarang?" Vivian Low mengerutkan kening, tapi tidak mungkin. Dia hanya bisa menjawab, "Baik, Manda Viro, saya mohon Anda untuk membantu saya menghubungi suami Anda, Presiden Smith." "Haha, Vivian Low, apakah menurut Anda saya akan membantu Anda?" Manda Viro segera menyeringai penuh kemenangan, "Jika kamu ingin aku membantumu, kamu tidak akan pernah memiliki pintu dalam hidupmu, jadi kamu hanya menunggu kebangkrutan dan tertangkap. Dan suamimu yang tidak berguna juga akan terbebani dengan hutang besar. Kamu harus membayar harga untuk apa yang kamu lakukan hari itu." Manda Viro tertawa terbahak-bahak. Vivian Low sebenarnya mengambil inisiatif untuk memohon pada dirinya. "Hahaha, apa yang kau ingin lepaskan Bikan?" Vivian Low juga sedang terburu-buru karena waktu hampir habis. "Mudah saja, berlutut dan mohon padaku sekarang, biarkan orang-orangmu mengambil video dan mengirimkannya," kata Manda Viro penuh kemenangan, matanya penuh dengan kekejaman. "Tidak mungkin." Vivian Low langsung menutup telepon, wajahnya memerah karena marah. Manda Viro ini terlalu sombong. Setelah beberapa saat, Halen Vigio naik ke atas panggung dan secara resmi mengadakan konferensi pers. "Saya mengumumkan bahwa semua lisensi asosiasi medis Bikan Group akan dibatalkan, dan saya akan memerintahkan Bikan untuk menghentikan produksi selama 3 bulan. Halen Vigio mengumumkan dari atas panggung. Dalam sekejap, media mengarahkan kamera mereka ke Halen Vigio dan Vivian Low, dan ada kilatan cahaya yang terus-menerus. Pada saat yang sama, seluruh sajian disiarkan secara bersamaan. Bikan benar-benar kehilangan kualifikasinya. Resmi dihentikan. Vivian Low mengepalkan tinjunya, berbalik dengan marah, dan meninggalkan konferensi pers. Begitu dia keluar, sekelompok media bergegas di belakangnya, bertanya pada Vivian Low. "Direktur Vivian, apa yang ingin kamu jelaskan kepada penonton di depan kamera? Apakah karena obatnya di bawah standar, atau ada yang salah dengan perusahaanmu?" "Direktur Vivian, apakah masalah ini ada hubungannya dengan opini publik tentang Anda di internet? Bagaimana dengan hubungan itu? Apakah Anda benar-benar mengandalkan tubuh Anda?" Untuk sementara, Vivian Low benar-benar diblokir oleh media. Pada saat yang sama, banyak orang bergegas keluar dari kedua sisi jalan, semuanya memegang barang-barang, menunjuk ke arah Vivian Low yang dikelilingi oleh media dan berteriak, "Itu. Dia adalah ketua Bikan, seorang wanita yang kejam yang menjual obat palsu." Dalam sekejap, orang-orang itu bergegas mendekat. Tentu saja keamanan pergi untuk menghentikannya. Namun, ada begitu banyak orang di sisi lain. Dalam pertengkaran, dalam dorongan. Dia tidak tahu siapa itu, tapi dia mendorong Vivian Low dari belakang, dan dia langsung jatuh ke tanah. Ledakan, kerumunan bubar. Yang saya lihat hanyalah wajah pucat Vivian Low, terbaring di tanah dengan sakit hati.
Darah mengalir dari antara kedua kakinya. Direktur Vivian, Melanie Song melihat adegan ini. Karena ketakutan, dia berlari dengan tergesa-gesa dan berteriak, "Panggil ambulans, cepat." Sekelompok penonton media, bahkan saat ini, dia masih tidak melewatkan kesempatan untuk close up, dan kamera berbunyi klik. Tanpa diduga, masih ada media yang tidak masuk akal, memegang mikrofon ke Vivian Low yang berwajah pucat, dan bertanya, "Direktur Vivian, apakah anak di perutmu adalah anak suamimu?" Melanie Song menjadi geram, berdiri, menunjuk ke media yang tidak punya hati untukmu, dan berteriak serta mengajukan pertanyaan. Beberapa menit kemudian, ambulan datang. Vivian Low dilarikan ke rumah sakit. Dan di sini, setelah Aiden Enzo menerima panggilan Melanie Song, dia panik. Dia bergegas keluar dari pintu. Di belakangnya, Tergio Ziso juga mengikuti dari belakang. Dua tim pengawal berjas hitam mengendarai 5 Mercedes-Benz hitam dan bergegas ke rumah sakit dengan cepat. Sesampainya di rumah sakit, Aiden Enzo langsung menuju ruang operasi. Melanie Song dan rekannya berjaga di depan pintu. Melihat Aiden Enzo datang, Melanie Song menangis seperti kucing kecil, terisak-isak, "Kakak Aiden Enzo, kakak Vivian, ini semua salahku. Aku tidak menjaga dengan baik." Petik 2. Melanie Song menangis sangat sedih, melempar dirinya ke pelukan Aiden Enzo. Aiden Enzo menepuk punggung Melanie Song, mengetahui bahwa dia masih seorang gadis di hati, dan berkata, "Itu tidak ada hubungannya denganmu." Dan karyawan perusahaan lainnya terkejut saat melihat Tergio Ziso berdiri dengan hormat di belakang Aiden Enzo dan dua pasang pengawal berjas hitam. Itu Tergio Ziso. Menakjubkan. Aiden Enzo tidak sia-sia. Tidak lama, dokter keluar. Aiden Enzo bergegas mendekat dan bertanya, "Dokter, bagaimana? Apakah istri saya baik-baik saja?" Dokter pertama-tama memelototi Aiden Enzo. Kemudian dia berkata, "Ini sangat berbahaya. Jika dia datang beberapa menit kemudian, bayi di perut akan hilang, dan sekarang dia perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Kondisinya tidak terlalu stabil, dan mungkin mengalami keguguran pada kapan saja." Mendengar ini, Aiden Enzo merasa seperti petir tiba-tiba. Dia menyaksikan tanpa daya saat Vivian Low didorong keluar dari ruang operasi dan didorong ke unit perawatan intensif. Aiden Enzo mengepalkan tinjunya dengan erat, dan melihat melalui jendela ke arah Vivian Low, yang pucat di ranjang rumah sakit. Marah. Pada saat ini, ada kemarahan yang tak terbatas, benar-benar membakar Aiden Enzo. Sepanjang koridor, Anda bisa merasakan hawa dingin dan amarah yang mengamuk di tubuh Aiden Enzo. Tergio Ziso dan yang lainnya berdiri dengan hormat di belakang Aiden Enzo, menunggu perintahnya. Karena dia tahu kali ini, beberapa orang mungkin tidak akan selamat. Naga memiliki sisik terbalik. Sentuhlah, dan dunia akan berguncang. Aiden Enzo saat ini adalah naga yang marah, dia ingin menggulingkan segalanya. Dia ingin orang-orang itu mengalami 1000 kali rasa sakit yang diderita Vivian Low. Aiden Enzo mengeluarkan ponselnya, menghubungi Fergie Quinn, dan berkata dengan suara dingin, 10 menit, saya ingin semua informasi di cabang asosiasi medis. Termasuk jaringan mereka, saya tidak dapat melewatkan satu pun. Fergie Quinn di ujung telepon juga tercengang sejenak. Siapa yang memprovokasi Tuan Muda lagi? Dapat didengar bahwa Tuan Muda sangat marah sekarang. Sesuatu yang besar terjadi. Baik, Tuan Muda, segera. Fergie Quinn menutup telepon dan segera mulai menyelidiki. Dan di sini, Aiden Enzo melirik Vivian Low, menoleh untuk melihat Melanie Song yang menangis, dan berkata, "Ikut aku." Melanie Song menatap Aiden Enzo dengan bingung, matanya merah karena menangis, dan bertanya, "Mau kemana?" Cabang asosiasi medis, ingin mereka membayar harga terburuk untuk perilaku hari ini. Kata Aiden Enzo, dengan kemarahan yang membara menari di matanya. Setelah mengatakan ini, itu seperti pawai pemakaman. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.